Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz di Cianjur. Saya sebagai seorang anak dan seorang istri sering sekali dihadapkan dengan posisi dilema antara mendahulukan perintah suami atau perintah orang tua. Mana yang harus saya dahulukan? Baik, istri yang solehah insyaallah dan anak yang solehah. Selalu berpikir bagaimana memenuhi panggilan ayahanda dan memenuhi panggilan seorang suami, atau mematuhi seorang ayah atau ibu, atau mematuhi seorang suami. Ini istimewa dan harus seorang perempuan berpikir begitu. Pertanyaan ini pertanyaan yang masuk akal dan hakikat. Itu terjadi. Yang repot cuek, nggak pernah mikir. Kalau suka panggil suami, datang ke suami, kalau enggak ya enggak. Nggak begitu, harus takut. Kalau aku memenuhi panggilan ibundaku, kira-kira dosa enggak aku meninggalkan suamiku? Atau aku memenuhi panggilan suamiku, kira-kira dosa enggak dengan bapak ibuku? Kan begitu. Kita jawab dengan dua sisi. Sebagai seorang istri, kepatuhan pertama dan utama adalah kepada seorang suami. Kepatuhan pertama dan utama kepada seorang suami, karena itu imammu di dalam rumahmu. Kecuali dilarang atau diperintahkan sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh patuh kepada suami. Tapi ingat, seorang suami yang baik itu akan selalu memberikan kebebasan istrinya untuk melayani orang tuanya. Maka wahai para suami yang baik, katakan kepada istrimu, wahai istriku, kemanapun kau pergi, awas kau harus izin kepadaku, kecuali jika dipanggil oleh bapak ibumu. Wah, ini baru hebat. Ada suami yang kesalah dalam baca kitab Uqudul Lijan itu. Katanya kalau sudah diserahkan, kamu sudah diserahkan bapakmu kepadaku, maka kamu gak boleh ke rumah ibu bapakmu. Lah ini suami sakit. Ada salah baca. Nah, kalau suami istri ada keseimbangan begitu kan indah. Maka seorang istri tanya kepada suami yang baik, suamiku tercinta, mohon maaf, abah lagi sakit atau ibu lagi sakit. Apakah kamu izinkan aku untuk urah ibu? Spontan. Bukan saja aku izinkan, perlu bantuan apa? Wah, kan indah gitu. Cuman naudzubillah ada. Maka nanti ini babnya masuk bab masalah berbakti pada orang tua. Dan juga masuk bab keindahan rumah tangga. Ini selalu saya ulang-ulang. Jadi ada pernikahan itu menjadikan sebab masuk neraka. Ada kisah yang sama. Yang pertama ada seorang laki-laki datang kepada saya. Seorang laki datang kepada saya dan berkata, Buya, gimana Buya hukumnya kalau saya membantu adik-adik saya? Saya kan tulang punggung saya. Bapak saya meninggal 3 tahun yang lalu. Saudara saya belum mandiri, hanya saya saja yang mandiri. Kemudian gimana kalau saya itu membantu ibu saya dan adik kecil saya tanpa sepengetahuan istri saya? Boleh atau tidak? Kan itu pertanyaan. Ibu jawabnya gimana? Boleh. Nah, ntar dulu dong. Harus paham. Jawabannya adalah duitmu, duit siapa ini? Kalau duitmu sendiri tentu sangat boleh. Cuman sekarang saya mau tanya, ini yang penting Bu. Memangnya kenapa kalau kamu membantu ibumu dan adik kecilmu ketahuan istrimu, memangnya kenapa? Langsung dia ngomong, aduh Buya pernah ketahuan cemberutnya sebulan. Wah, itu istri ahli neraka itu. Hati-hati. Masa ada suaminya membantu ibunya lah kok cemberut. Naudzubillah. Sampai suatu ketika ada seorang istri berkata, Buya, saya punya suami kayak punya istri 2. Maksudnya gimana? Menikah lagi? Enggak. Lah terus setiap dapat gaji itu selalu dibagi 2, separuh buat ibunya, separuh buat saya. Saya tanya, separuhnya yang buat kamu cukup enggak? Ya cukup, cuman masa begitu aturannya? Kan saya istrinya. Oh, kamu yang sakit. Mestinya kamu bangga punya suami bisa membiayai ibundanya. Cuman banyak orang sakit. Ada seorang istri begitu. Kalau sudah kedatangan mertua cemberut aja. Ada ini. Naudzubillah ini. Ini contoh. Ada lagi sebaliknya. Ada seorang istri tiba-tiba berkata, Buya alhamdulillah, saya baru diangkat jadi PNS.
PNS itu apa sih? Organisasi salah. Paham ya? PNS. Jadi saya punya gaji sendiri. Kemudian saya itu dari uang saya ini kalau saya berikan ibu saya boleh atau tidak? Saya berikan kepada bapak atau ibu saya tanpa sepengetahuan suami boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh. Tadi jawabannya sama, asalkan duitmu sendiri, bukan duitnya sang suami. Cuman saya tidak butuh yang ini sudah sangat jelas. Cuman saya bertanya di balik ini semua, memangnya kalau suamimu tahu kalau kamu ngasih duit ibumu, kenapa? Langsung dia itu sambil kebingungan, aduh ya, pernah suatu ketika saya tahu stroke apa saya ngirim itu ketahuan, marahnya habis-habisan sampai ngancam cerai dan sebagainya. Oh, itu suami ahli neraka, berarti kamu salah pilih dulu tuh. Suami yang baik akan senang kalau punya istri senang membantu ibu bapaknya. Ini harus difahami, maka ini belajar itu penting. Nah, makanya seorang suami kalau istrinya mau mengabdi kepada ibundanya, kasih ajang jembar, silahkan istriku, sebebas-bebasnya engkau mengabdi kepada ibundamu. Karena keberkahanmu adalah di saat seperti itu. Sama seorang istri yang soleha, ngelihat suaminya membantu, bahkan mungkin, bang, nggak apa-apa anting saya dijual demi ibundamu. Allah, jatuh cinta langsung tuh suami. Awas, hati-hati ini. Ada sebagian istri, ada sebagian suami, ini suami istri. Suami laki-laki ya ini kalau sudah kedatangan mertua langsung nginep di hotel. Saya nemukan itu. Langsung nggak mau tidur di rumah, kenapa? Ada mertua. Mestinya kalau mertua datang itu kan ibu dari istrinya, ya kan? Kan tersinggung istrinya mestinya kan. Berarti nggak punya cinta, nggak ngerti bercinta itu. Jujur ibu, kalau ibu tiba-tiba memberikan hadiah kepada mertua, yang paling bangga adalah siapa? Suami. Kayak disanjung, Masya Allah istriku, aku saja belum ingat ibuku, tapi istriku sudah berikan hadiah. Oh, tambah cinta. Dua gunung apa sih? Sama, seorang suami lihat istrinya, atau seorang istri lihat suaminya, katanya apa sibuk buat bingkisan. Bang, buat siapa bang? Kok nggak buat bingkisan bagus-bagus? Ya ada aja, dan buat siapa sih? Ada aja. Tak taunya setelah terakhir apa? Buat ibumu. Bisa nangis tuh, ya ibuku bang, yang di kampung itu. Iya, buat ibumu, siapa lagi dong? Lihat langsung sang istri jatuh cinta habis-habisan tuh. Cuman lihat ada orang egois, lihat. Kadang-kadang kelihatan iparnya datang, iparnya itu adik daripada suaminya. Itu langsung dijamin habis kulkas bersih. Wah, ini naudzubillah ini. Ada enggak di sini begitu? Kok ada tuh gimana? Nggak boleh ada. Itu ahli neraka, bukan ahli majelis. Nah, nggak ada ya, nggak ada ya. Yang ada tobat. Mau masuk neraka. Nah ini selesai ya, insya Allah seperti itu. Tapi imam, apapun yang anda lakukan, hendaknya bicarakan dengan sang suami. Karena barangkali lihat, karena suami anda seorang yang soleh, misalnya apa? Anda ingin membantu sang ibunda anda. Punya duit cuman berapa? 300.000. Pengen bantu ibunya. Ngomong, bang, saya punya duit 300.000. Boleh nggak saya bantu ibu saya? Karena anda benar caranya, suaminya kok baik. Ya Allah, kok cuma 300? Ini saya tambahin 1 juta. Oh, kan indah. Hubungan suami istri itu yang baik. Harus seperti itu memang. Semoga Allah menjaga anda semuanya.